Oke sahabat petani, selamat sore semuanya. Petani vanili pemula khususnya. Ya, hari ini kita lihat lagi perkembangan daripada vanili kita. 3 minggu ya, 3 minggu yang lalu kita menemukan ada pembusukan batang vanili kita di beberapa sulur di jalur buahnya, batangnya yang sedang berbuah. Ini sangat mengkhawatirkan kita ya, karena ini posisi buah dalam umur 2 bulan ya. Polinisasi sudah jadi semuanya, memang tidak terlalu banyak, 2 di sini baru 3 di sebelah sini, tapi sulurnya 1 ya. Kemarin terjadi pembusukan di ujung pangkal batang ya. Jadi sebenarnya ini pucuk nyambung lagi ke sini ya. Jadi sebenarnya ini kemarin menyatu ke sini ya. Jadi dari atas ini sulur ke bawah, jadi menyatu. Jadi terjadi pembusukan di sini ya. Kemarin di video kita yang sebelumnya bisa teman-teman lihat prosesnya. Jadi batang yang sulur yang tadi busuk kita potong ya. Jadi persambungan antara ini dengan ini sekitar 20 cm kita potong karena membusuk sudah. Baru di sini akarnya, daunnya kita potong sehingga memancing akar baru sebagai akar pencari makan untuk muncul di sulur yang kita sudah lakukan potongan tadi ya. Jadi hari ini kita mau buktikan seperti apa kira-kira perkembangannya setelah ini 3 minggu ya. 3 minggu. Kalau dilihat dari kondisi batang, daun ya, tidak ada perubahan ya. Daun tidak ada mengkerut, tidak ada berubah warna. Padahal kemarin sebenarnya awalnya sudah ada gejala kuning-kuningnya. Tetapi sedikit ya. Jadi di sini buah pun kita lihat masih segar sekali, tidak ada sedikit pun layunya ya. Jadi kita coba cari apakah memang akar itu sudah tumbuh gitu ya. Oke. Jadi kita coba lihat hasil yang kemarin kita posting di video sebelumnya, bisa teman-teman lihat. Pelan-pelan ya, karena kalau misalnya akar muda itu sangat rapuh sekali. Wah, nah 3 minggu teman-teman, 3 minggu akar sudah muncul. Kemarin memang sudah ada bintik ya, kita lihat. Nah ini udah muncul akar pencari makan, akarnya nih ya. Oke, ternyata ini yang menyebabkan daun ini tidak berubah ya, tidak mengering ya, tidak layu. Jadi bisa kita buktikan nih teman-teman. Jadi ini salah satu cara untuk penyelamatan vanili yang sudah terkena busuk batang ya. Tapi penyebabnya kita belum tahu apakah fusarium ataupun karena kelembapan aja yang terlalu tinggi atau curah hujan yang terlalu tinggi. Memang kemarin dalam waktu 3 mingguan bahkan sampai sebulan kemarin itu tidak berhenti hujannya, bahkan pagi, malam, siang hujan terus, sehingga terjadi pembusukan di batangnya. Sebenarnya bukan karena kena tanah ya, karena sebenarnya bukan posisinya kemarin tergantung sebenarnya, tapi dia tetap membusuk, sehingga ini kita tarik dan menanamnya ya. Jadi di salah satu bukti ya teman-teman bahwa teknik penyelamatan vanili yang sedang berbuah atau yang tidak berbuah ya, kita lakukan penarikan sulur ke arah tanah dan kita lakukan pemotongan pada batang ataupun sulur yang busuk, baru kita tanam lagi ya. Jadi ini sebagai batang dasar nantinya, sehingga tidak tergantung ke batang dasar yang sebelumnya ya. Ternyata di sini
daun juga semakin hijau ya. Juga termasuk buah ya, tidak ada kendala di sini. Jadi ini kesimpulannya, dengan cara yang kita lakukan ini berhasil ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman praktekkan juga di lahannya ketika misalnya ada serangan busuk batang vanili yang disebabkan oleh bercak atau terlalu tinggi kadar kelembapannya, hujannya. Jadi kita buat cara seperti ini. Lakukan pemotongan daun, lakukan pemotongan akar dengan rapat ke arah batang, dan ditanam ya, ditanam. Jadi ujungnya tetap jangan ditutup dengan tanah karena takutnya pembusukan terjadi dari sini. Ditanam, ternyata dalam waktu 3 minggu ya, 3 minggu akar sudah panjang nih, sekitar 8 sampai 10 cm. Ya, jadi tidak ada perubahan, justru semakin hijau dia teman-teman. Ini ternyata berhasil. Jadi saya bilang ini sempurna. Ini satu solusi ya buat teman-teman semuanya ketika kita menghadapi musim yang cukup ekstrim. Kita lakukan cara yang seperti video yang sudah kita upload. Teman-teman bisa lihat. Ternyata ini membantu ya untuk penyelamatan vanili kita. Ya, kalau kita lihat di sini akar, kali ini kita memang kemarin tidak potong karena kita lihat aktif akarnya, cuma dia hanya seperti ini aja nih teman-teman. Dia tidak nambah panjang. Berarti menurut kita lebih baik dipotong nih. Lebih baik dipotong saja sehingga dia lebih cepat memunculkan akar dalam waktu 3 minggu. Kalau ini akar yang lama kita biarkan saja, ternyata tidak menambah ya, tidak berkembang. Jadi menurut kita coba lagi ya, kita harus selalu melakukan uji coba ya agar mendapat ilmu baru. Ini harus kita potong nih, kita coba ini merapat ke arah batang. Oke ya, jangan sampai luka batangnya, kita potong baru kita tutup lagi. Nah ini ujung tetap jangan ditutup. Oke, jadi ini ada 1, 2, 3, paling tidak 3 mata yang sudah kita tutup, yang sudah kita potong. Oke. Kalau yang satunya kemarin sama dengan yang ini tadi, tapi kita tidak usah ganggu. Dan ini juga muncul nih untuk mencapai ke bawah nih akar yang dari atas. Oke, baru kita lihat yang satu lagi. Ini kemarin kalau tidak salah kita potong ya, kita lakukan pemotongan. Ini sambungan daripada yang di sana tadi. Oke. Belum ada kelihatan. Nah ini matanya. Nah ini pun belum nih, ataukah di bawah? Oh belum. Jadi ini kita biarkan dulu, kita tidak usah kutak-atik, takutnya justru terganggu lagi. Tapi kalau kita dilihat buah sama daun tidak ada bermasalah ya, belum ada perubahan sedikit pun warna, justru makin panjang nih ya. Oke, kita lihat batang yang jalurnya tadi, ini dia. Nah ini nih, jadi akar yang kemarin kita sudah potong nih, memang secara tidak sengaja kemarin karena kita anggap ini tidak bisa diselamatkan, kita cabut aja dari pohon ini. Ternyata dalam waktu 3 minggu sama nih, muncul juga akar untuk pencari makan. Ini akar pencari makan nih, kalau kita lihat bentuknya ya, cepat sekali, cukup kuat ya, berarti bagus nih teman-teman. Berarti itu kita rekomendasikan untuk teman-teman lakukan ketika misalnya mengalami kendala yang sama dengan kita ya, vanilinya, seluruhnya terserang busuk batang vanili. Jadi ini juga satu kita tanam. Oke, ini tetap kita tambah ya, agar dia lebih cepat mencapai ke bawah. Oke.
Ini cukup penting dia secepat mungkin sampai ke bawah tanah sebagai tumpuan baru. Ya, jadi kalau dilihat di sana tadi perkembangannya cukup bagus. Berarti teknik yang kita lakukan kemarin untuk penyelamatan buah dan batang itu cukup bagus, teman-teman. Kita rekomendasikan ya. Sementara untuk penyambungan ya, kita masih menunggu hasilnya dan perkembangannya seperti apa. Tapi untuk menarik batangnya ke bawah, lakukan pemotongan pada sulur yang misalnya terkena penyakit ya. Misalnya di sini terkena penyakit. Jadi yang kita lakukan pemotongan di sini, pastikan dulu di ujungnya ketika getahnya keluar bening ya, dan tidak ada kelihatan tanda-tanda berwarna putih, berarti itu bukan fusarium, berarti hanya busuk batang karena kelembapan tinggi, curah hujan terlalu tinggi, sehingga masih bisa kita lakukan yang seperti ini ya. Ternyata itu juga memacu akar ini semua, akar pencari makan untuk secepatnya ke bawah semuanya. Jadi batang vanili kita, rumpun vanili kita, termasuk buah kalau ada yang sedang berbuah dan daun, itu bisa terselamatkan dengan cara menanamnya di bawah dengan melakukan pemotongan batang yang busuk tadi. Jadi di sini misalnya terjadi pembusukan di sini, jadi kita lakukan pemotongan di sini, kita lakukan pemotongan di sini, yang ini kita tanam ya, kita tanam ulang. Ini cepat, akarnya cepat tumbuh. Di sana juga 3 minggu sudah sekitar 7 sampai 10 cm. Jadi tidak ada masalah. Jadi untuk ini kita rekomendasikan. Tekniknya, caranya teman-teman bisa lihat di video kita sebelumnya, cara penyelamatan vanili ketika terserang busuk batang vanili. Oke, sahabat semuanya, kita akan tetap melakukan eksperimen terkait penyelamatan vanili, sehingga bisa kita informasikan, bisa kita buktikan ke teman-teman semua. Ya, ini juga kemarin kita lakukan pemotongan nih. Ya, ternyata ini masih ada nih teman-teman. Terjadi pembusukan ya. Dia menambah walaupun sedikit. Jadi yang kita harus lakukan adalah potong lagi ya. Karena ini masih lanjut nih ya. Jadi potong lagi sehingga tidak ada lagi pembusukan. Jadi pembusukan ini aman, tidak menular lagi ke batang lainnya ya. Kalau fusarium memang kecepatan dari penularannya jauh lebih tinggi. Kalau hanya busuk batang karena curah hujan yang terlalu tinggi itu tidak terlalu bermasalah. Oke. Jadi sebenarnya untuk menyelamatkan buah yang di atasnya ini, untuk lebih cepatnya juga bisa juga sih sebenarnya ini kita tinggikan, kita tanam lagi di sini bisa. Tapi karena sudah kita lakukan di belakang sana, sehingga menurut kita cukup ya. Dan ini memang kelihatannya tidak ada masalah sih untuk perkembangan buah ini, tidak ada masalah. Juga daunnya kelihatannya masih hijau. Jadi sementara belum ya, sementara ini belum. Tapi ketika nanti misalnya ada gejalanya ya, tidak terlalu hijau lagi, ada bercak-bercak kuningnya, berarti mungkin harus kita tinggikan lagi di sini untuk melakukan sama seperti yang awal kita videokan tadi. Ya, sahabat tani vanili pemula, itu teknik ataupun cara ataupun teknik tips untuk penyelamatan vanili ketika terserang busuk batang vanili ya. Apalagi untuk penyelamatan buah, sayang sekali kalau misalnya vanilinya, buah vanilinya yang sudah kita polinisasi harus korban. Jadi kalau untuk batang ini, untuk rumpun ini sudah menurut kita sampai dengan sekarang aman ya. Dengan cara yang kita lakukan kemarin di video, 2 video sebelumnya, sepertinya aman. Ya, mungkin bisa menjadi masukan ataupun inspirasi buat teman-teman yang lainnya ketika menanam vanili di lahan konvensional ya, dengan kondisi cuaca yang cukup ekstrim, sehingga untuk penyerangan vanili itu, penyerangan busuk batang pada vanili itu sangat tinggi
Nah, itu salah satu cara ya, selain daripada pengendalian. Karena kalau pengendalian sebelum terjadi kita sudah melakukan tindakan-tindakan pencegahan, tetapi kalau ini sudah terserang lebih dulu. Nah, jadi terlambat kita untuk melakukan pengendalian atau pencegahan, tetapi sudah terserang. Jadi sudah mulai terjadi pembusukan, sudah ada kelihatan warna daun yang berbeda warna dengan yang lain, tidak normal lagi. Kita langsung cepat lakukan ya. Dalam waktu paling tidak 1 minggu lakukanlah pemotongan, baru lakukan penanaman sulur. Potong daunnya, potong akar yang rapat ke arah batang, tapi jangan sampai melukai batang, seperti kita menanam bibit vanili sulur yang baru ya. Jangan lupa coco fiber ataupun cocopeat yang sudah direndam, kalau bisa direndam dengan mikroorganisme. Yang kedua, humus hutan, kalau bisa, kalau ada yang bersumber dari hutan bambu ataupun dari lapukan daun bambu ya, itu untuk mencegah fusarium ya, mencegah fusarium. Karena sama-sama kita ketahui bahwa daun bambu itu mengandung zat yang menumbuhkan trichoderma yang sangat bagus. Jadi itu salah satu caranya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya petani vanili pemula. Ketika misalnya terjadi serangan busuk batang vanili, teman-teman sudah bisa mengambil langkah-langkah yang cepat untuk melakukan pemotongan dan melakukan penanaman ya. Jadi buang semua penyakitnya yang sudah terinfeksi, baru usahakan biar dia ada sulur yang mencapai tanah, baru ditanam lagi seperti kita menanam vanili baru, sehingga kondisi buah yang sudah terpolinisasi aman ya. Kalau sampai sekarang kita lihat aman ya teman-teman, tidak ada masalah. Yang di sini juga tidak ada masalah. Nah, cuma yang perlu kita lakukan adalah melihat kondisi bekas pemotongan seperti ini, karena kita lihat masih ada pertambahan pembusukan. Jadi harus kita potong. Jadi kita potong sampai di sini lagi. Kalau ini juga sama. Ya, kalaupun harus kita potong di sini, kita lakukan pemotongan di sini. Jadi biarkan terbuka sehingga nanti sudah mengering seperti ini. Oke ya, sahabat tani, ini kita lakukan dulu pemotongannya. Oke, jadi ini sudah kita lakukan pemotongan. Ini agak panjang kita potong karena kita lihat tadi masih ada gejala serangannya ya. Nah, di sini juga ada kelihatan seperti agak putih ya, tapi tidak terlalu parah sih. Nah, kalau ini menurut kita sudah aman, hijau semua, tidak ada perubahan warna, getahnya juga bening. Jadi ini tadi ya, karena di sini sudah kita lihat lagi ada bercaknya berwarna kecoklatan. Jadi harus kita lewatkan satu mata. Ya. Ini juga sama. Nah, kecoklatan seperti ini. Kalau kita biarkan, dia akan menjalar lagi nih terus-terus ya, terus-terusan. Jadi kita ini agak pendek kita potong. Di sini pun nggak ada perubahan warna, kita lihat. Sehingga menurut kita sementara aman dulu. Jadi kita biarkan ini tergantung dulu, kering dia. Kalau nanti tidak ada lagi, berarti sudah aman. Kita lihat perkembangan daripada buah, daun, batang. Kalau misalnya tidak ada perubahan, berarti aman. Tapi ketika misalnya ada lagi perubahan warna, berarti di sini harus kita tinggikan tanahnya. Kita lakukan pemotongan daun, pemotongan akar, baru kita tanam lagi seperti yang kita lakukan di sana. Nah, jadi dia lebih aman. Oke, ya itu dia. Tetap subscribe channel kita. Bagi yang belum subscribe, tekan lonceng notifikasinya untuk mengingatkan teman-teman setiap video yang kita upload. Dan jangan lupa like, share, dan komen juga ketika ada pertanyaan, dan share ke teman-teman yang belum.
tergabung dengan kita agar mereka juga mendapatkan informasi yang sekiranya bisa membantu ketika mereka menghadapi masalah vanili yang terserang busuk batang vanili ataupun fusarium, apalagi ketika sedang berbuah seperti ini. Oke sahabat tani vanili, mungkin itu aja untuk video kita kali ini. Ingat, untuk bekas potong-potongan itu harus dibuang jauh-jauh dari batang vanili kita, termasuk akar-akarnya. Oke, itu mungkin ya. Terima kasih. Salam majwa-jwa.